Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanih wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah ta'ziman li sya'nih wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh ad-da'i ila ridwanih sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwanih amma ba'd fa ikhwani fid din wa akhwati fillah kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa mencurahkan rahmatnya kepada kita sekalian. Sebagian orang di bulan Al-Muharram melakukan kezaliman ini, yaitu berbuat dosa syirik, yang mungkin mereka tidak melakukannya di bulan-bulan yang lain, atau mereka lakukan juga di bulan-bulan yang lain, tapi di bulan Al-Muharram lebih semarak. Oleh karenanya jemaah sekalian, agar kita tidak terjerumus dalam perbuatan dosa syirik ini, kita perlu mengenal apa saja kesyirikan yang dilakukan oleh sebagian orang di bulan Al-Muharram secara khusus maupun di bulan-bulan yang lainnya. Dan semoga juga menjadi bekal kita untuk berdakwah mengingatkan orang yang terjerumus dalam kesyirikan ini. Maka di kesempatan ini kita akan membahas paling tidak ada 10 dosa syirik yang mereka lakukan. Syirik yang pertama jemaah sekalian, sampai yang ke-8, itu terkandung di dalam upacara sesajen. Setiap awal Al-Muharram, atau mereka sebut juga bulan Syura, maka mereka akan mendatangi tempat tertentu seperti di sebuah gunung atau di pinggir pantai untuk melakukan upacara sesajen. Sebuah ritual untuk persembahan kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dalam ritual ini banyak sekali kesyirikan yang terkandung padanya. Yang pertama adalah mereka meyakini ada penguasa selain Allah. Ada yang maha kuasa di gunung mereka ataupun di pantai mereka. Ini adalah keyakinan yang syirik, yang bahkan jemaah sekalian, syirik ini tidak ada pada musyrikin jahiliyah. Namun anehnya, di masa modern, bahkan pada sebagian orang yang mengaku muslim, memiliki keyakinan ini. Keyakinan yang hanya berdasarkan khurafat, tidak berdasarkan ilmu. Mereka yakin ada yang maha kuasa selain Allah. Mereka sebut dialah penunggu di gunung itu atau di pantai tersebut. Dan di surat Al-Maidah ayat 120, Allah Subhanahu wa ta'ala menegaskan, Lillahi mulkus samawati wal ardi wa ma fihinna wa huwa ala kulli syai'in qadir. Hanya milik Allah kekuasaan langit dan bumi dan apa yang ada padanya, dan dia maha mampu atas segala sesuatu. Orang-orang musyrik jahiliyah dahulu, ketika ditanya, siapakah Rabb, penguasa langit dan bumi? Mereka akan menjawab Allah Subhanahu wa ta'ala. Di antaranya Allah sebutkan di surat Al-Mu'minun, mulai ayat 86. Kul man rabbus samawati sab'i wa rabbul arshil azim. Katakan, tanyakan kepada mereka wahai Muhammad, siapakah Rabb, pemilik, penguasa yang mengatur langit yang 7 dan Rabb arsy yang agung? Sayaquluna lillah, niscaya mereka akan mengatakan milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Kul, maka katakan kepada mereka, afala tattaqun, kalau begitu tidakkah kamu bertakwa? Maksudnya, tidakkah kamu menyembah hanya kepada Allah yang satu saja?
Qul, tanyakan juga kepada mereka wahai Muhammad, man biyadihi malakutu kulli syai' wa huwa yujiru wa la yujaru alaih in kuntum ta'lamun. Siapakah yang di tangannya kekuasaan segala sesuatu? Segala sesuatu, apapun itu. Dan siapakah yang melindungi dan tidak ada yang dapat dilindungi darinya? Artinya, tidak ada yang bisa menolak azab Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kalian mengetahui, sayaquluna lillah, niscaya mereka akan menjawab, milik Allah. Kekuasaan segala sesuatu. Dan hanya Dia yang maha mampu melindungi, dan tidak ada yang dapat dilindungi dari azabnya. Qul, kalau begitu katakan kepada mereka, fa anna tusharun, maka bagaimana kalian bisa dipalingkan dari menyembah hanya kepada Allah kepada penyembahan untuk selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi jemaah sekalian, ayat-ayat ini mengingatkan kita, orang musyrik dahulu di masa Nabi SAW, dan mereka adalah musyrikin jahiliyah. Mereka berbuat syirik dalam ibadah. Mereka menyembah kepada selain Allah. Tapi mereka tidak meyakini ada selain Allah penguasa langit dan bumi. Mereka yakin yang berkuasa atas langit dan bumi hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan kekuasaan segala sesuatu mereka yakin hanya Allah. Oleh karenanya jemaah sekalian, kalau kita lihat dari sisi ini, orang musyrik di masa sekarang lebih parah dan lebih bodoh daripada orang musyrik di masa dahulu. Meskipun yang melakukan itu sebagiannya masih mengaku sebagai muslim. Oleh karenanya jemaah sekalian, orang musyrik jahiliyah kalau menghadapi bahaya, mereka akan bertobat. Sehingga mereka murnikan ibadah mereka hanya untuk Allah saja. Kenapa? Karena mereka memang yakin yang bisa menolong mereka hanya Allah. Di antaranya Allah sebutkan di surat Al-Ankabut ayat ke-65. فَإِذَا رَكِبُوا فِي الْفُلْكِ دَعَوْا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ. Maka tatkala mereka naik kapal, yaitu mereka takut tenggelam, mereka akan berdoa kepada Allah dengan memurnikan ibadah mereka untuk Allah semata. Falamma najjahum ilal barri idahum yusyrikun. Namun tatkala Allah Subhanahu wa ta'ala menyelamatkan mereka sampai ke daratan, tiba-tiba mereka kembali mempersekutukan Allah. Bandingkan dengan orang musyrik hari ini. Dalam keadaan lapang, dalam keadaan sulit, dua-duanya dia mempersekutukan Allah. Maka ini sisi yang lain yang menunjukkan bahwa orang musyrik di masa ini lebih parah dan lebih bodoh daripada musyrikin jahiliyah. Orang musyrik jahiliyah kalau menghadapi bahaya, mereka bertobat. Mereka tinggalkan semua yang mereka sembah selain Allah. Karena mereka memang yakin yang maha mampu menolong mereka hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebuah fakta jemaah sekalian terjadi di suatu daerah. Ketika mereka mendapatkan nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala, rezeki mereka tercukupi, panen mereka berhasil, mereka pun melakukan upacara sesajen untuk persembahan kepada selain Allah. Setelah itu tidak lama terjadi musibah. Apa yang mereka bilang? Kayaknya sesajen kemarin masih kurang. Bukannya taubat, malah tambah berbuat syirik. Dibuat lagi upacara sesajen yang lebih besar. Kalau kemarin cuma sembelih kambing, sekarang sembelih kerbau. Maka bandingkan dengan musyrikin jahiliyah. Ini syirik yang pertama. Syirik yang sangat parah, sampai pun tidak ada pada musyrikin jahiliyah dahulu. Syirik yang kedua,
usaha mereka untuk melakukan takarrub, pendekatan diri kepada selain Allah, untuk mengagungkannya dengan amalan-amalan yang disukai oleh makhluk tersebut. Dan makhluk yang dimaksud di sini, yang mereka yakini sebagai penguasa di tempat itu, tidak lain adalah setan-setan yang ada di tempat tersebut. Yaitu setan-setan dari kalangan jin yang suka menakut-nakuti mereka, yang suka mengganggu mereka, menyakiti mereka, sehingga mereka mengira dialah penguasa di tempat itu. Supaya dia nggak sakiti, bagaimana? Mereka pun membuat usaha-usaha untuk pendekatan diri kepadanya. Demi pengagungan terhadapnya dengan melakukan ritual-ritual atau mempersembahkan kepadanya benda-benda, barang-barang yang dia sukai. Maka jamaah sekalian, ini adalah bentuk ibadah. Oleh karenanya jamaah sekalian, ketika kita beribadah kepada Allah, berarti kita mengagungkan Allah Subhanahu wa Ta'ala bersama dengan cinta kepadanya. Sehingga di surat Az-Zumar ayat ke-67, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan tentang orang-orang musyrik, wa ma qadarullaha haqqa qadrihi. Mereka tidak mengagungkan Allah dengan sebenar-benarnya pengagungan. Dan di surat Al-A'raf ayat ke-55, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, ud'u rabbakum tadarru'aw wa khufyah. Berdoalah atau beribadahlah kepada Rabbmu dalam keadaan tadarru' dan khufyah. Tadarru' itu di antara maknanya adalah tazallul. Kita mengagungkan Allah dan menghinakan diri kita di hadapannya. Khufyah maknanya kita tunduk kepada Allah dengan hati yang khusyuk tatkala beribadah kepadanya. Sehingga kata Syekhul Islam Ahmad bin Abdul Halim Al-Harrani rahimahullah, al-ibadatu tajma'u kamal al-mahabbah wa kamal al-dhulli. Ibadah itu mengumpulkan dua hal. Pertama, kesempurnaan cinta. Yang kedua, sempurnanya ketundukan, penghinaan diri kita di hadapan Allah dan pengagungan terhadapnya. Maka mengagungkan selain Allah, menghinakan diri di hadapan selain Allah adalah suatu kebodohan. Apalagi menghinakan diri kepada musuh. Kenapa itu suatu kebodohan? Karena semua selain Allah kecil. Semua selain Allah rendah. Sehingga hanya Allah yang berhak disembah. Maka hanya Dia yang pantas diagungkan dengan sebesar-besarnya pengagungan bersama dengan cinta. Sebagaimana di surat Al-Hajj ayat ke-62, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengingatkan, dzalika bi anna Allah huwal haqq wa anna ma yad'una min dunihi huwal batil wa anna Allah huwal aliyyul kabir. Yang demikian itu dialah Allah yang berhak disembah, dan semua yang disembah selain Dia adalah batil, salah, tidak benar. Kenapa? Allah jelaskan apa alasannya. Wa annallaha huwal aliyyul kabir, dan bahwasanya Allah dialah yang maha tinggi lagi maha besar. Semua selain Dia rendah, semua selain Dia kecil. Bagaimana mungkin kita mengagungkan makhluk yang rendah dan kecil itu, yang bahkan dia adalah musuh kita, yaitu iblis dan bala tentaranya? Ini suatu kebodohan dan dosa terbesar. Tentu tatkala kita mendekatkan diri kepada Allah,
tidak seperti cara mereka mendekatkan diri kepada setan-setan, melainkan sesuai dengan petunjuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Jadi jemaah sekalian, bentuk usaha mendekatkan diri kepada selain Allah dengan melakukan ritual-ritual atau mempersembahkan sesuatu, maka itu adalah syirik. Karena di situ ada pengagungan kepada selain Allah yang hanya pantas diberikan kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Apapun yang mereka persembahkan. Contoh, mereka lakukan ritual, kemudian melakukan persembahan sebatang rokok sama kopi untuk persembahan kepada setan. Meskipun ini tidak pantas dipersembahkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita persembahkan untuk Allah ibadah yang sesuai petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi kalau dia niatkan itu untuk taqarrub, pendekatan diri dan pengagungan kepada selain Allah, maka itu adalah nau'un minal ibadah. Satu bentuk ibadah. Dan ibadah milik khusus Allah Subhanahu wa ta'ala. Terlebih lagi jemaah sekalian, kalau mereka mempersembahkan sembelihan, dan inilah syirik yang ketiga. Menyembelih untuk selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang sudah jelas-jelas Allah tegaskan dalam Al-Quran, fasolli li rabbika wanhar. Salatlah dan menyembelihlah hanya untuk Rabbmu. Maka ayat ini menunjukkan kepada kita, menyembelih itu adalah ibadah. Karena Allah sebutkan bersama dengan solat. Dan solat sudah jelas ibadah yang sangat agung. Begitu pula Allah perintahkan agar sembelihan itu dikhususkan hanya untuknya. Yaitu sembelihan untuk taqarrub, untuk pendekatan diri. Dan pengagungan. Maka itu ibadah sehingga hanya boleh dipersembahkan kepada Allah yang satu saja. Oleh karenanya, dalam riwayat Muslim dari sahabat yang mulia Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la'anallahu man dzabaha li ghairillahi. Allah melaknat orang yang menyembelih untuk selain Allah. Lihat jemaah sekalian, pelakunya dilaknat. Menunjukkan Allah murka kepadanya, sehingga Allah jauhkan dia dari rahmatnya. Tapi orang yang melakukan itu, dia merasa sedang melakukan satu kebaikan. Bahkan mereka berusaha memolesnya, memperindah,nya dengan kata-kata yang bagus. Supaya terlihat itu bukan masalah, bahkan itu adalah suatu kebaikan. Mereka sebut acara itu sebagai sedekah bumi, sedekah laut, kearifan lokal, tradisi budaya bangsa. Nama-namanya sangat indah. Tapi hakikatnya adalah dosa terbesar, syirik. Ini tipu daya setan. Maka jangan tertipu. Yang keempat, mereka juga berbuat syirik dengan cara berdoa, memohon kepada makhluk-makhluk tersebut. Padahal di surat Yunus ayat 106 Allah Subhanahu wa taala menegaskan, wala tad'u min dunillahi ma la yanfa'uka wa la yadurruk fa in fa'alta fa innaka idzam minadh dhalimin. Jangan kamu berdoa kepada selain Allah yang sama sekali tidak bisa memberi manfaat kepadamu, tidak pula bisa menimpakan mudarat. Kalau kamu melakukannya, kamu kalau begitu termasuk orang-orang yang zalim, yaitu termasuk orang-orang musyrik. Sebagaimana firman Allah, inna syirka la zulmun azim. Sesungguhnya dosa syirik itu adalah kezaliman yang sangat besar. Juga firman Allah Subhanahu wa taala, wal kafiruna humudz zalimun. Orang-orang kafir itulah orang-orang yang zalim. Kenapa berdoa kepada selain Allah adalah syirik? Karena jemaah sekalian, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menegaskan, ad-du'a'u huwal ibadah. Doa itu adalah ibadah.
Maka sebetulnya tidak ada bedanya antara orang yang berdoa kepada setan ataupun kepada patung-patung, berhala-berhala, matahari dan bulan, pepohonan, batu-batuan, dengan orang yang berdoa kepada para wali ataupun para nabi ataupun malaikat. Sama-sama berbuat dosa syirik. Karena Allah Subhanahu wa taala melarang semua bentuk kesyirikan. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam membaca surat Ghafir ayat ke-60. Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Dan Rabbmu berfirman, berdoalah kepadaku, maka aku akan mengabulkan doamu. Innal ladzina yastakbiruna an ibadati, sesungguhnya orang-orang yang menyombongkan diri, tidak mau beribadah kepadaku. Maksudnya tidak mau berdoa kepadaku. Maka Allah namakan doa sebagai ibadah. Maka siapa yang tidak mau berdoa kepada Allah, sayadkhuluna jahannama dakhirin. Mereka akan masuk neraka dalam keadaan hina. Diakui atau tidak, orang yang berdoa kepada selain Allah, maka berarti dia menyembah kepada selain Allah. Meskipun dia mengatakan, saya enggak niat menyembah. Tapi doa itu sendiri adalah penyembahan, adalah ibadah. Dan ibadah milik khusus Allah, sebagaimana yang terkandung di dalam kalimat La ilaha illallah, yang tafsirnya adalah La ma'budah haqqun illallah. Tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kelima, jamaah sekalian, dalam berdoa kepada selain Allah terkandung syirik pada asma wa sifat. Yaitu seseorang meyakini ada selain Allah yang maha mampu mendengar doa. Nabi Zakaria alaihissalam ketika beliau berdoa kepada Allah, dalam Al-Quran Allah sebutkan di surat Ali Imran ayat ke-38. Rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah innaka sami'ud du'a. Wahai Rabbku, anugerahkanlah kepadaku keturunan yang baik dari sisimu. Sesungguhnya engkau sami'ud du'a, yang maha mendengar doa. Maka tidak ada selain Allah yang maha mendengar doa. Bayangkan saja jamaah sekalian, di waktu yang bersamaan banyaknya orang berdoa di muka bumi ini. Belum lagi di langit. Banyaknya malaikat yang sedang berdoa. Maka tidak terbayangkan kalau ada selain Allah yang maha mampu mendengarnya. Tidak mungkin. Kita ngobrol sama dua orang saja, lalu dua-duanya bicara bersamaan, kita bingung mau dengar yang mana. Bagaimana lagi kalau 10 orang, 100 orang? Maka tidak terbayangkan kalau ada selain Allah yang maha mendengar doa. Ini termasuk sifat khusus milik Allah. Meyakininya ada pada selain Allah termasuk syirik. Meyakini sifat ini ada pada diri para wali yang sudah wafat juga sama, termasuk syirik. Dan juga akidah bahwa orang yang sudah wafat seperti para nabi dan para wali mendengarkan permohonan yang ditujukan kepada mereka adalah akidah yang bertentangan dengan Al-Quran. Al-Quran mengatakan, wa ma anta bimusmi'im man fil kubur, dan engkau tidak bisa memperdengarkan kepada mereka yang ada di dalam kubur. Innaka la tusmi'ul mauta, sesungguhnya engkau tidak bisa memperdengarkan kepada orang-orang yang sudah wafat. Bahkan dia belum dikubur saja kita ajak ngomong, dia sudah nggak dengar. Bahkan dia masih hidup saja, tapi dia tidak ada bersama kita, lalu kita berbicara pelan, ditujukan kepadanya, dia nggak dengar. Bagaimana lagi setelah dia wafat dan sudah dikuburkan? Memang ada hadis, mayit mendengar
langkah-langkah kaki orang-orang yang meninggalkan kuburannya. Tapi tidak ada dalil yang mengatakan kalau kita bermohon kepadanya, dia bisa dengar permohonan kita. Maka kita yakin sebatas yang ada pada dalil. Itu pun yang bisa mendengar langkah kaki orang yang meninggalkan kuburannya bukan hanya mayit muslim. Mayit kafir pun bisa dengar. Allah Subhanahu wa taala perdengarkan. Maka kita yakin dia mendengar. Jangan kita tambahi. Dia juga dengar curhat mereka, tangisan mereka. Itu berarti menambah-nambah di dalam akidah. Maka ini suatu kebodohan. Ngajak ngomong makhluk yang gak bisa dengar. Lebih bodoh lagi patung yang mereka buat sendiri, lalu mereka berdoa kepadanya. Ada lagi yang paling bodoh. Bermohon kepada makhluk yang lagi terikat kedua tangannya. Kalau mereka meyakini kedua tangan beliau terpaku di kayu, berarti beliau saja nggak bisa menyelamatkan diri sendiri. Gimana mau menyelamatkan orang lain? Ini suatu kebodohan yang nyata. Tapi sayangnya terjadi pada manusia, dan itu karena mereka berpaling dari kebenaran. Syirik yang keenam juga masih terletak pada berdoa kepada selain Allah, yaitu meyakini ada selain Allah yang maha mampu mengabulkan doa. Termasuk pokok tauhid, kita meyakini hanya Allah yang maha mampu mengabulkan doa. Di surat An-Naml ayat ke-62 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Amma yujibul mutarra idza da'ahu wa yakshifus su'a." Siapakah yang dapat mengabulkan doa orang yang kesusahan tatkala dia berdoa kepadanya? Dan siapakah yang dapat menghilangkan keburukan itu? Tentu hanya Allah yang dapat melakukannya. Tapi mereka meyakini makhluk-makhluk tersebut maha mampu mengabulkan doa. Maka ini termasuk akidah yang syirik. Yang ketujuh, syirik berharap dan bertawakal kepada selain Allah. Karena mereka meyakini makhluk tersebut maha mampu memberikan manfaat kepada mereka. Dan ini kalau dirinci, sebetulnya ada 3 syirik. Rincian yang pertama, syirik berharap kepada selain Allah untuk menganugerahkan kepadanya sesuatu yang hanya mampu dikabulkan oleh Allah. Dan berharap seperti ini termasuk ibadah. Sehingga tidak boleh ditujukan kepada selain Allah. Apabila ditujukan kepada selain Allah, maka itu termasuk syirik. Oleh karenanya, orang-orang yang berharap rahmat Allah, Allah puji dalam banyak ayat. Seperti di surat Al-Isra ayat 57. Allah memuji para nabi dan rasul dan para wali Allah ketika mereka beribadah, yarjuna rahmatahu wa yakhafuna azabah. Mereka berharap rahmat Allah dan takut azabnya. Menunjukkan berharap kepada Allah agar dirahmati adalah ibadah. Oleh karenanya, orang yang berharap kepada selain Allah agar dapat menganugerahkan kepadanya sesuatu yang hanya bisa dikabulkan oleh Allah, maka dia telah terjerumus dalam syirik. Rincian yang kedua, syirik bertawakal kepada selain Allah. Karena tawakal termasuk ibadah. Sehingga di surat Al-Maidah ayat ke-23 Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Wa 'alallahi fatawakkalu in kuntum mu'minin." Dan hendaklah hanya kepada Allah kamu bertawakal kalau kamu benar-benar beriman. Ayat ini menunjukkan tawakal itu adalah ibadah. Karena Allah membatasi. Tawakal itu hanya boleh kepada Allah. Dan karena Allah kaitkan dengan keimanan. Dan Nabi SAW memberi peringatan, "Man ta'allaqa syai'an wukila ilaih." Barang siapa bergantung kepada sesuatu, akan dibiarkan kepadanya. Artinya Allah murka kepadanya, sehingga Allah tidak akan menolongnya.
Rincian yang ketiga, dari syirik yang ketujuh, mereka meyakini ada selain Allah yang maha mampu memberi manfaat. Padahal jemaah sekalian, hamba Allah yang paling mulia, Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tidak mampu memberi manfaat untuk diri beliau sendiri. Bagaimana lagi untuk orang lain? Dan bagaimana lagi selain beliau? Tentu lebih tidak mampu lagi. Sampai Allah perintahkan di surat Al-A'raf ayat 188. Kul, katakan wahai Muhammad, la amliku li nafsi naf'an wala darran illa ma syaa Allah. Aku tidak punya kuasa untuk diriku sendiri, apakah memberi manfaat ataukah mudarat, kecuali yang Allah kehendaki. Kalau Nabi SAW saja tidak bisa memberi manfaat, bagaimana mungkin kita meyakini selain beliau ada yang maha mampu memberi manfaat? Maka kita pun harus yakin yang maha mampu memberi manfaat kepada kita hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Syirik yang ke-8, mereka juga takut kepada makhluk-makhluk tersebut karena meyakini makhluk-makhluk itu maha mampu menimpakan mudarat kepada mereka. Ini juga kalau dirinci menjadi dua syirik. Yang pertama, syirik takut kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena meyakini makhluk itu maha mampu menimpakan suatu mudarat, padahal hanya Allah yang maha mampu menimpakannya. Contoh, mereka meyakini ada makhluk yang maha mampu membuat gunung meletus. Jemaah sekalian, nggak ada yang bisa melakukannya kecuali Allah. Apalagi menciptakan gunung. Tapi ada orang yang berkeyakinan ada seseorang cuma tendang perahu bisa jadi gunung. Ini kelihatannya cuma cerita-cerita biasa, tapi mengandung syirik. Yang maha mampu menciptakan gunung hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Takut kepada selain Allah karena meyakini makhluk itu mampu menimpakan suatu mudarat, padahal mudarat itu hanya Allah yang mampu menimpakannya kepada kita, maka itu adalah takut yang syirik. Beda halnya kalau jelas-jelas makhluk itu mampu menimpakan satu mudarat kepada kita, lalu kita takut kepadanya, bukan karena mengagungkannya, maka itu bukan syirik, itu takut yang bersifat tabiat. Contoh, kita takut kepada binatang buas, kita takut kepada api, maka itu rasa takut yang bersifat tabiat. Itu bukan syirik. Tapi itu juga ada syarat. Tidak boleh karena takut kepada makhluk menjerumuskan kita dalam dosa. Kalau menjerumuskan dalam dosa, maka menjadi takut yang haram. Maka takut karena meyakini ada selain Allah yang maha kuasa di tempat tertentu, padahal itu hanyalah setan-setan ataupun wali-wali setan, adalah takut yang syirik. Sehingga Allah melarang rasa takut seperti ini, di antaranya di surat Ali Imran ayat 175. Innama dzalikumus syaitan yukhawwifu awliya'ahu. Sesungguhnya itu tidak lain hanyalah setan. Yukhawwifu awliya'ahu, yang menakut-nakuti para walinya. Berarti mereka yang takut kepada setan tersebut adalah wali-wali setan. Ayat ini juga memiliki penafsiran yang lain, yaitu setan menakut-nakuti orang yang beriman dengan menggunakan para walinya, baik para walinya dari kalangan jin maupun dari kalangan manusia. Maka Allah menegaskan, fala takhafuhum, janganlah kamu takut kepada mereka, wa khafuni, dan takutlah kepadaku, in kuntum mu'minin, kalau kamu benar-benar beriman. Menunjukkan kepada kita takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala karena kita meyakini Allah dialah yang maha kuasa, yang maha mampu menimpakan mudarat kepada kita, adalah ibadah, sehingga tidak boleh ditujukan kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Rincian
Syirik yang kedua, dari poin yang ke-8 adalah meyakini ada selain Allah yang maha mampu menimpakan mudarat. Dan ini telah Allah ingatkan secara khusus kepada orang-orang musyrik jahiliyah dahulu. Di antaranya di surat Yunus ayat ke-18. Wa ya'buduna min dunillahi ma la yadurruhum wa la yanfa'uhum. Dan mereka beribadah kepada selain Allah yang sama sekali tidak bisa menimpakan mudarat kepada mereka, tidak pula memberi manfaat. Menunjukkan yang maha mampu menimpakan mudarat ataupun memberi manfaat hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi jemaah sekalian, ayat ini tidak bermakna orang musyrik meyakini patung-patung yang mereka sembah bisa menimpakan mudarat atau memberi manfaat. Tidak. Lalu untuk apa mereka menyembah patung-patung tersebut? Dalam lanjutan ayat, wa yaqulun, dan mereka berkata, haula'i syufa'auna indallah. Patung-patung itu adalah para perantara kami untuk mendapatkan syafaat di sisi Allah. Jadi mereka menyembah patung-patung itu bukan karena meyakini patung itu mampu menimpakan mudarat atau memberi manfaat. Maka sekali lagi, ini menunjukkan kepada kita orang yang berbuat syirik hari ini lebih parah daripada musyrikin jahiliyah yang meyakini ada selain Allah yang maha mampu menimpakan mudarat atau memberi manfaat. Syirik yang ke-9. Sebagian orang juga menganggap bahwa bulan Muharram sebagai bulan sial untuk menikah. Sehingga mereka tidak mau menikahkan anak mereka atau tidak mau diri mereka menikah di bulan Al-Muharram karena takut rumah tangganya nanti ketimpa sial. Padahal Rasulullah SAW menegaskan, man raddathu at-tiyaratu an hajatihi faqad asyrak. Barang siapa yang dihalangi oleh takut sial untuk melakukan hajatnya, maka dia telah berbuat syirik. Juga Nabi SAW menegaskan, at-tiyaratu syirkun, at-tiyaratu syirkun. Takut sial itu syirik, takut sial itu syirik. Namun jemaah sekalian, para ulama menjelaskan syirik di sini bisa jadi syirik besar, bisa jadi syirik kecil. Kalau seseorang meyakini bulan Muharram itu berpengaruh dengan sendirinya terhadap pernikahan yang akan dia lakukan, maka syirik besar. Sebab hanya Allah Subhanahu wa ta'ala yang maha mampu menakdirkan apakah keberuntungan ataukah kesialan. Tapi kalau dia meyakini itu hanya sebab dan Allah yang menakdirkan, maka syirik kecil. Jadi nggak akan bisa lepas dari syirik. Apakah syirik besar atau syirik kecil. Tapi jemaah sekalian, kalau melibatkan dukun, nggak ada lagi syirik kecil. Sebab percaya kepada dukun adalah syirik besar. Sebagaimana sabda Nabi SAW, man atakahinan au arrafan fasaddaqahu bima yaqul faqad kafara bima unzila ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Barang siapa mendatangi dukun atau tukang ramal lalu mempercayainya, maka dia telah kafir terhadap Al-Quran yang diturunkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dan istilah dukun untuk mencari tahu kapan tanggal keberuntungan dalam pernikahan dan hindari yang sial, itu disebut ahli primbon. Sampai-sampai ada ahli primbon nggak ketemu tanggal keberuntungannya, sehingga gagal menikah gara-gara dukun. Gagal menikah gara-gara percaya dukun. Tapi ada lagi yang cari dukun lain yang lebih sakti. Lalu kata dukun yang dianggap lebih sakti ini sebenarnya bisa menikah, cuma ada syarat. Harus menyembelih sebagai sesajen
untuk persembahan kepada setannya. Jadi kalau mempercayai para dukun, maka ini adalah syirik besar. Oleh karenanya jemaah sekalian, para ulama juga mengatakan, jika ada satu waktu orang menganggap sial menikah padanya, dianjurkan kita menikah padanya. Kalau begitu, dianjurkan menikah di bulan Muharram. Kenapa? Karena Aisyah radhiyallahu anha mengatakan, aku dinikahi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di bulan Syawal. Juga beliau mulai hidup bersamaku di bulan Syawal. Kenapa beliau berkata seperti itu? Karena di masa itu masyarakat jahiliyah meyakini kalau menikah di bulan Syawal bisa mendatangkan sial. Kalau di negeri kita bukan bulan Syawal tapi bulan Muharram, sehingga yang dianjurkan kita menikah padanya adalah bulan Al-Muharram. Maka bagi yang mau menikah masih cukup waktunya. Gimana caranya menghilangkan rasa takut sial? Ada 3 hal sebagaimana dijelaskan oleh Al-Allamah Al-Fauzan hafizahullah ta'ala. Yang pertama, tawakal kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau muncul bisikan-bisikan setan agar kita takut sial, maka lawan dengan tawakal kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Dan ini juga yang dikatakan oleh Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, wa ma minna illa walakinallaha yudhibuhu bittawakkul. Tidak seorang pun dari kami kecuali merasa takut sial, akan tetapi Allah menghilangkannya dengan tawakal. Kalau muncul di hati kita rasa takut sial dan kita berusaha menghilangkannya dengan tawakal, maka itu tidak membahayakan kita. Artinya kita tidak dihukumi terjerumus dalam syirik. Yang kedua, apa yang kita lakukan? Tetap melakukan yang sudah menjadi hajat kita, tanpa merasa takut sial. Hilangkan rasa takut itu dari hati kita, dan tetap lakukan apa yang telah menjadi hajat kita. Karena Nabi SAW mengatakan, man raddathu atiyaratu an hajatihi faqad asyrak. Barang siapa yang dihalangi oleh takut sial untuk melakukan hajatnya, maka dia telah berbuat syirik. Kalau begitu, tetap lakukan hajat kita dan hilangkan rasa takut sial dari hati kita. Yang ketiga, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik doa yang umum, doa minta pertolongan kepadanya, doa agar terhindar dari syirik, maupun doa yang khusus. Di antaranya Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah mengajarkan, Allahumma la tayra illa tayruka wa la khaira illa khairuka wala ilaha illa anta. Ya Allah, tidak ada kesialan kecuali kesialan yang Engkau tetapkan, dan tidak ada kebaikan kecuali kebaikan yang Engkau tetapkan, dan tidak ada yang berhak disembah kecuali Engkau. Dan ketahuilah jemaah sekalian, Allah Subhanahu wa taala tidak menetapkan adanya sebab-sebab kesialan kecuali satu. Apa itu? Dosa kita. Sebagaimana di surat Yasin ayat 19. Qalu ta'irukum ma'akum. Para rasul berkata kepada kaum yang menentang mereka, kesialan kalian adalah karena dosa-dosa kalian. Adapun bulan Muharram, begitu pula angka 4, angka 13, apapun itu bukan sebab kesialan. Meyakininya sebagai sebab kesialan adalah syirik. Kita masuk yang ke-10. Ini yang terakhir. Dan ini yang paling gak masuk akal. Syirik ngalap berkah dari kotoran kerbau bule. Beberapa masyarakat percaya bahwa menyentuh kerbau bule atau mengambil kotorannya dapat membawa berkah. Ini adalah kesyirikan dan kebodohan yang nyata. Kenapa syirik jemaah sekalian? Karena yang maha mampu memberikan berkah kepada kita, sebagaimana yang maha mampu menetapkan sesuatu sebagai sebab keberkahan, hanya Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menegaskan, al-barakatu minallah. Keberkahan itu dari Allah Subhanahu wa taala.
Dan dahulu, sekelompok kaum muslimin yang baru masuk Islam, ketika melewati orang-orang musyrik yang lagi mencari berkah dari sebuah pohon, maka mereka pun berkata kepada Nabi SAW, "Ya Rasulullah, ij'al lana dhata anwatin kama lahum dhatu anwat." Wahai Rasulullah, tetapkan untuk kami dhatu anwat, yaitu pohon untuk mencari berkah dengan cara menggantungkan senjata mereka di pohon itu, supaya senjatanya menjadi sakti. Maka mereka meminta, "Wahai Rasulullah, tolong tetapkan untuk kami pohon seperti itu, yang bisa diambil berkahnya, sebagaimana milik mereka." Apa jawaban Nabi SAW? Beliau bertakbir, "Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Innaha sunan." Sesungguhnya itu adalah ajaran-ajaran orang-orang musyrik. Qultum walladhi nafsi biyadih kama qalat banu Israila li Musa. Apa yang kalian katakan, demi Allah yang jiwaku ada di tangannya, sama seperti ucapan Bani Israel kepada Musa. Lalu beliau membaca surat Al-A'raf ayat 138 tentang ucapan Bani Israel kepada Nabi Musa alaihissalam, "Ij'al lana ilahan kama lahum alihah." Wahai Musa, tolong buatkan untuk kami patung-patung sesembahan sebagaimana patung-patung sesembahan mereka. Qala, maka Nabi Musa alaihissalam menjawab, "Innakum qaumun tajhalun." Sesungguhnya kalian adalah kaum yang bodoh. Maka jemaah sekalian, dari hadis ini kita bisa memetik pelajaran bahwa mencari berkah dari benda-benda atau dari sesuatu yang Allah tidak tetapkan padanya keberkahan adalah syirik. Karena Rasulullah SAW menyamakan permintaan mencari berkah dari sebuah pohon dengan permintaan dibuatkan patung untuk disembah. Kalau begitu, keduanya adalah syirik. Hanya saja ulama juga menjelaskan syirik di sini bisa jadi syirik besar, bisa jadi syirik kecil. Kalau mereka meyakini makhluk itu atau benda itu dapat memberikan berkah dengan sendirinya, maka syirik besar. Tapi kalau mereka meyakini itu hanyalah sebab dan Allah yang memberikan keberkahan, maka itu adalah syirik kecil. Karena seakan-akan mereka bersekutu bersama Allah dalam menentukan sesuatu sebagai sebab keberkahan. Gimana caranya kita ngalap berkah dan tidak terjerumus syirik? Ada 3 syarat yang harus kita penuhi. Syarat yang pertama, ada dalil yang menunjukkan sesuatu itu mengandung berkah. Karena yang maha mampu menetapkannya memiliki berkah kan hanya Allah. Dari mana kita tahu kalau Allah menetapkan sesuatu itu mengandung berkah? Tidak lain dari dalil syar'i. Contoh jemaah sekalian, sangat banyak. Seperti tanah haram, kota suci Makkah dan Madinah adalah tanah yang penuh berkah, tempat yang penuh berkah. Begitu pula masjid, majelis ilmu. Begitu pula waktu-waktu yang penuh berkah. Termasuk bulan Al-Muharram. Waktu yang penuh berkah. Kenapa? Ada dalilnya. Allah menetapkan di dalamnya ada banyak kebaikan. Itulah keberkahannya. Ini yang pertama, harus ada dalilnya. Dan tidak ada dalil. Kalau itu kerbau bule atau keturunannya yang bernama Kiai Slamet, dia mengandung berkah. Tidak ada dalilnya. Tidak ada dalilnya. Atau misalkan ada mata air keluar dari samping kuburannya seorang wali. Itu tidak ada dalilnya menunjukkan bahwa itu mengandung berkah, tidak ada. Maka kalau kita mengatakan ini mengandung berkah padahal tidak ada dalilnya, seakan-akan kita bersekutu dengan Allah dalam menetapkan sesuatu mengandung keberkahan. Syarat yang kedua, cara mencari berkahnya juga harus sesuai dalil. Gimana caranya kita mencari berkah di tanah haram? Kita sholat di Masjidil Haram, sholat di Masjid Nabawi.
kita tawaf di Ka'bah, kita haji dan umrah, dan kita perbanyak amal-amal soleh. Bukan kita kumpulkan batu-batuan sebanyak-banyaknya untuk dibawa pulang ke tanah air, bukan. Itu cara mencari berkah yang bid'ah, yang tidak sesuai petunjuk Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dan dua hal ini tidak terpenuhi, dua syarat ini yang dilakukan oleh orang-orang Syiah terhadap tanah Karbala. Mereka meyakini Karbala itu tanah suci, tanah yang diberkahi, padahal nggak ada dalilnya. Mereka juga mencari berkah dengan cara apa? Macam-macam jemaah sekalian yang mereka lakukan. Di antaranya yang termasuk paling parah, mereka anggap tidak sah sholat seseorang kalau tidak di atas tanah Karbala. Jadi jangan heran kalau orang Syiah itu suka sholat di sebuah cetakan tanah yang berasal dari Karbala. Dan itu mereka kirimkan kepada semua pengikut-pengikut Syiah. Tapi kenapa ada orang Syiah yang tidak sholat di atas tanah itu? Dia lagi takiyah, supaya kita mengira dia ahlu sunnah. Padahal mereka berkeyakinan tidak sah kalau tidak sholat di atas tanah itu. Bahkan mereka meyakini tanah Karbala itu adalah obat segala penyakit. Entah gimana cara minumnya tuh. Dan lebih daripada itu, mereka datang ke kuburan Al-Husain yang mereka klaim ada di Karbala. Kemudian mereka tawaf di kuburan itu, mereka juga berdoa kepada beliau. Dan bahkan mereka meyakini berziarah ke kuburan Al-Husain di Karbala lebih afdal daripada 9 kali naik haji. Berdoa kepada Al-Husain, tawaf di kuburannya adalah ibadah yang dipersembahkan kepada selain Allah. Maka itu adalah syirik. Dan tentu Al-Husain, cucu Nabi SAW, pemimpin para pemuda surga, tidak ridho dengan perbuatan mereka. Kemudian syarat yang ketiga, agar mencari berkah tidak terjerumus syirik, kita yakin yang maha mampu memberikan berkah hanya Allah. Adapun sebab-sebab keberkahan yang Allah tetapkan hanya sebab. Yang memberikan berkah adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah 3 syarat yang harus kita penuhi agar ngalap berkah tidak terjerumus syirik. Inilah jemaah sekalian, paling tidak ada 10 syirik yang harus kita waspadai, yang seringkali terjadi di bulan Al-Muharram ini, namun juga tidak jarang terjadi di bulan-bulan yang lainnya. Kita pelajari untuk kita jauhi. Wallahu a'lam, semoga bermanfaat. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufik. Subhanakallahumma wabihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa alihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Amwa menemani ibadahmu juga hijrahmu.